Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang zahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil. Marilah senantiasa kita rajin-rajin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, dan kita gunakan kenikmatan tersebut untuk bisa membantu kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk bisa membantu kita semua melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kenikmatan yang diberikan oleh Allah akan menjadi kenikmatan yang berbarokah, kenikmatan yang mendatangkan kebaikan untuk kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua berkaitan dengan masalah keimanan adalah kita diwajibkan untuk beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua apa yang terjadi di alam semesta ini didasari dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan takdir ini merupakan salah satu rukun iman yang jumlahnya ada 6. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman." Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Khabarkanlah kepada saya tentang iman." Maka beliau menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Beriman adalah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka ini menunjukkan bahwasanya beriman terhadap takdir ini merupakan salah satu rukun iman yang jumlahnya ada 6. Kita harus meyakini bahwasanya semua apa yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu didasari dengan takdir. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut kadar, menurut ketentuannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidaklah sah keimanan seseorang melainkan apabila dia beriman dengan apa yang namanya takdir. Tidak sah keimanan seseorang apabila dia mengingkari apa yang namanya takdir, karena beriman dengan takdir adalah merupakan salah satu rukun apabila diingkari
menyebabkan tidak sahnya suatu perkara tersebut. Sebagaimana kita melaksanakan sholat ini ada rukun-rukunnya. Sholat kita dianggap tidak sah apabila tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Berwudu juga ada rukun-rukunnya. Wudu kita dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi rukun-rukunnya. Demikian juga keimanan seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap sah apabila rukun iman yang jumlahnya ada 6 ini diimani semuanya. Sehingga kita wajib untuk beriman dengan apa yang namanya takdir. Semua apa yang terjadi di alam semesta ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keimanan kita semua terhadap takdir ini akan menjadi benar, merupakan keimanan yang benar apabila terpenuhi 4 perkara. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan di dalam kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yaitu al-ilmu, kaitannya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di alam semesta ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala jumlatan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui perkara-perkara yang nampak ataupun hal-hal yang tersembunyi. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, Dia mengetahui perkara-perkara yang gaib maupun perkara-perkara yang nampak. Huwar rahmanur rahim, Dia adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini masalah pertama yang harus kita fahami berkaitan dengan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua apa yang terjadi di alam semesta ini telah diketahui sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-kitabah, semuanya telah ditulis. Di samping diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ditulis dengan tulisan yang rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dengan indah di Lauh Mahfuz, di papan yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari tulisan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjelaskan, kataballahu maqatiral khalqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasanah. Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir seluruh makhluk, kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ini tidak keluar dari apa yang telah dituliskan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab, semua itu tertulis di dalam Alkitab. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan seperti itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga adalah al-masyiah. Semua apa yang terjadi ini dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di alam semesta ini memang dikehendaki untuk ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan semua apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang terjadi,
semua apa yang ada di alam semesta ini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu, Allah yang menciptakan semuanya. Semua apa yang ada di alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkara-perkara yang baik atau sesuatu yang jelek menurut kita semua, itu semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa di dalam menciptakan semuanya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 4 perkara yang harus kita fahami, 4 perkara yang harus kita miliki di dalam kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semuanya, Allah telah menulis semuanya, Allah menghendaki semuanya, dan Allah yang menciptakan semuanya. Tidak ada suatu kejadian pun yang ada di alam semesta ini yang keluar dari 4 perkara ini, atau semua apa yang ada di alam semesta ini terkandung di dalamnya 4 perkara ini. Semua yang terjadi itu diketahui, ditulis, dikehendaki, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang ada di alam semesta ini keluar darinya salah satu dari 4 perkara ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'a. Ketika kita sudah memahami tentang masalah takdir, bahwasanya semua apa yang terjadi di alam semesta ini itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibenarkan kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dasarnya adalah kita beralasan dengan takdir. Kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berkaitan dengan masalah nasib, misalkan nasib manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditulis dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita beramal? Kadang-kadang seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala alasannya takdir. Kenapa kamu tidak sholat? Takdir dari Allah. Kenapa kamu tidak puasa? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan seperti ini tidak dibenarkan. Karena di samping semua apa yang terjadi di alam semesta ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan masyiah kepada kita semua. Kita yang namanya manusia ini juga diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan jalan hidup kita. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah memberikan kepada dirinya 2 mata, lisan dan 2 bibir, wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada manusia 2 jalan. Ini jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan, ini jalan yang mengantarkan kepada kesengsaraan. Semuanya ditunjukkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan kelonggaran kepada manusia untuk menentukan pilihannya. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Barang siapa mau beriman, berimanlah, dan barang siapa mau kufur, kufurlah. Allah memberikan kelonggaran kepada kita semua untuk memberikan pilihan jalan hidup kita. Maka tidak dibenarkan seseorang ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beralasan dengan takdir. Kalau takdirnya jadi orang bahagia masuk surga, tanpa beramal akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdirnya masuk neraka walaupun sudah sholat, puasa dan seterusnya, toh ujung-ujungnya juga masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka ketika Rasulullah menjelaskan bahwasanya setiap kita telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggalnya, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah dituliskan untuknya tempat duduknya di surga atau tempat duduknya di neraka. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di kampung akhirat nanti semuanya sudah ditulis dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tempat kembali kita nanti surga atau neraka ini juga telah ditetapkan oleh Allah. Maka para sahabat ketika mendengar penjelasan ini, faqalu ya Rasulullah afala nattaqilu, wahai Rasulullah, kenapa kita enggak tawakal saja? Kenapa kita enggak pasrah saja dengan takdir kalau semuanya sudah ditentukan? Kalau kita takdirnya masuk surga, toh nanti juga akan masuk surga. Kalau kita takdirnya masuk neraka, toh kita nanti juga akan masuk neraka. Apa jawaban Rasulullah? Apakah tanggapan orang seperti ini dibenarkan oleh beliau? Maka beliau mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah memerintahkan umatnya, memerintahkan sahabatnya secara khusus dan memerintahkan umatnya secara umum untuk tetap beramal. Kita berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan takdir ini sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka karena kita tidak mengetahui takdir kita, kita berusaha untuk mencari apa yang terbaik untuk kita semua. Kita bersemangat untuk mendapatkan kebaikan untuk kita semua, baik di dunia maupun di kampung akhirat. Maka Rasulullah memerintahkan, i'malu, beramalah kalian, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdirnya menjadi penduduk surga, akan dimudahkan oleh Allah untuk menempuh jalan yang mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdirnya penduduk neraka, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan yang mengantarkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apabila ada orang ketika melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan ketaatan kemudian beralasan dengan takdir, maka orang seperti ini terjadi tanakut, tidak konsisten di dalam prinsip dia. Ketika diajak beribadah enggak mau, kenapa? Takdir, ya. Maka kalau kita lihat keadaan orang seperti ini, terjadi pertentangan. Dia tidak konsisten dengan prinsip yang dia miliki. Ternyata kalau kita lihat, dia beralasan dengan takdir cuma dalam urusan agama. Diajak sholat enggak mau, kenapa? Takdir. Diajak ke masjid enggak mau, kenapa? Takdir. Adapun dalam urusan dunia enggak pernah dia beralasan dengan takdir. Demikian semangatnya dia mengejar urusan dunia, bersandar dengan kekuatan dia. Semua apa yang dia miliki dia kerahkan untuk menggapai keinginan dunia dia. Ternyata dalam urusan dunia sama sekali dia tidak beralasan dengan takdir. Kenapa kamu makan? Kalau takdirnya kenyang, kan kamu nanti kenyang sendiri. Ternyata tidak diterima perkataan seperti itu. Jadi orang yang beralasan dengan takdir ketika meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi tanakut. Orang ini tidak konsisten dengan prinsip yang dia miliki. Kalau dia tidak taat kepada Allah, alasannya takdir, mestinya dia cuma ongkang-ongkang saja dalam urusan dunia. Toh nanti kalau takdirnya kamu jadi orang kaya, harta dengan sendirinya datang kepada dirimu. Kalau kamu takdirnya kenyang, walaupun kamu enggak makan, kamu akan kenyang. Kalau takdirnya kamu punya anak, walaupun enggak nikah, kamu akan punya anak. Ternyata enggak mau dia, enggak usah nikah, enggak usah makan, enggak usah bekerja, enggak mau.
Tidak mau beralasan dengan takdir dalam masalah ini, kita harus berusaha untuk kebaikan kita dalam urusan dunia. Kenapa dalam urusan agama kok tidak demikian? Jadi jangan sampai kita menutupi kemalasan kita. Ya, malasnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian beralasan dengan takdir, jangan seperti itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya beriman dengan takdir, dengan keimanan yang benar ini akan membuahkan faedah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apabila kita yakin dengan seyakin-yakinnya dan keyakinan ini sudah mendarah daging dalam jiwa kita, ini kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari keyakinan seperti ini. Manfaat yang sangat besar yang akan kita dapatkan, kita merasa tenang menjalani kehidupan di dunia ini. Hati kita akan lapang, jiwa kita akan tenang. Sehingga dengan demikian kita akan merasakan kebahagiaan hidup di muka bumi. Kenapa kok demikian? Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin semua apa yang ditetapkan oleh Allah ini adalah kebaikan. Sehingga di dalam menjalani kehidupan dunia ini kita tidak pernah berkeluh kesah, gundah gulana. Hati kita merasa sempit, merasa sesak, enggak pernah. Karena kita memandang kehidupan dunia ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketika kebaikan menimpa kita, alhamdulillah kita bersyukur. Dan ketika kejelekan menimpa kita, kita bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di balik musibah seperti ini. Ini faedah yang luar biasa yang akan didapatkan oleh seseorang ketika semuanya diyakini ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan bahagia, hidupnya tentrem, hidupnya damai, hidupnya tenang. Dan inilah sesuatu yang dicari oleh manusia hidup di muka bumi ini. Rata-rata manusia mencari kebahagiaan, tapi mereka enggak ngerti kebahagiaan itu letaknya di mana, mereka enggak ngerti. Sehingga banyak manusia yang mencari kebahagiaan itu salah tempat di dalam mencarinya. Banyak orang mencari kebahagiaan itu salah tempat di dalam mencarinya. Sehingga tempat-tempat yang dikira di situ akan mendatangkan kebahagiaan malah kegundahan yang dia dapatkan, kegelisahan yang dia dapatkan. Kebahagiaan dan ketenangan ketika seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Seseorang akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan inilah kunci seseorang hidupnya bisa bahagia. Di antara faedah yang lainnya, seseorang akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada dirinya sendiri, tidak bersandar kepada orang lain, karena semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullun biyadillah, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan dan Allah yang mengatur semuanya. Ketika hamba meyakini seperti ini, dia akan bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar dan tidak bergantung kepada makhluk. Ketika seseorang sudah menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu seperti ini akan mendatangkan kebaikan tersendiri bagi seseorang. Dan mungkin di sana masih ada faedah-faedah yang lainnya yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika beriman dengan takdir, dengan keimanan yang besar, dengan keimanan yang benar. Mungkin ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.